Di bagian kedua ini saya akan menyinggung tentang atau mendiskusikan beberapa hal terkait proses pelatihan kita dan beberapa komentar mungkin pendapat yang sudah disampaikan. Secara umum saya akan membahas bagiannya bahwa di pelatihan ini ditekankan bahwa nanti kita pembelajaran itu jangan hanya berorientasi pada kemampuan menjawab soal. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa guru jangan berorientasi pada kemampuan siswa untuk bisa menjawab soal-soal di kelas, tapi siapkan untuk kemampuan menghadapi masa depan seperti yang telah sedikit kita singgung sebelumnya. Media dapat dimanfaatkan di sini. Yang kita pelajari bukan hanya untuk bagaimana menjawab soal, tapi bagaimana membangun fondasi pengetahuan yang bertahan lama dan berguna untuk menjawab soal di kehidupan yang nyata. Jadi kita sudah membahas bagaimana konsep belajar itu seperti apa, konsep pembelajaran seperti apa. Media ini kita manfaatkan bagaimana anak itu bisa belajar dengan konsep yang seperti yang kita sudah bicarakan, yaitu perubahan yang relatif menetap gitu ya. Salah satunya yaitu kalau mereka mereka bisa menjawab soal tapi kemudian mereka lupa atau tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, berarti kan mereka tidak belajar sesungguhnya gitu ya. Jadi media kita manfaatkan fokus untuk hal-hal ini ya, bagaimana ini membangun fondasi anak untuk bisa belajar dan bisa bertahan lama. Kemudian ada beberapa diskusi yang akan saya bahas di sini, beberapa hal yang disampaikan. Misalnya beberapa menyampaikan bahwa media ini tidak sesuai dengan kelas rendah atau kelas tinggi. Ini sesungguhnya harus kita luruskan gitu ya, bahwa media-media tersebut penting diketahui oleh guru baik kelas rendah maupun kelas tinggi, karena ketika di kelas rendah misalnya guru sudah mengetahui nanti bagaimana ini di kelas tinggi akan digunakan, mereka bisa membayangkan atau memberikan fondasi yang tepat, memberikan hal-hal yang esensial yang nanti bisa diterap di kelas tinggi. Mereka sudah siap karena kita tahu nanti kelas tinggi akan seperti apa, media yang dipakai yang tepat seperti apa, dan seterusnya. Kemudian kalau gimana di guru kelas tinggi, misalnya media ini hanya untuk cocok untuk kelas rendah karena saya mengajar di kelas tinggi, jadi tidak terlalu penting misalnya. Anggapan seperti itu juga agak keliru juga sebetulnya, karena kalau guru kelas tinggi menghadapi anak atau siswa yang dia seharusnya sudah kompeten tapi ternyata belum kompeten, guru tersebut tentu akan kesulitan melanjutkan dan mau tidak mau harus memberikan atau membenarkan konsep. Misalnya ada konsep yang keliru di kelas rendah, di kelas tinggi guru menemukan hal ini, maka perlu guru tersebut untuk memberikan atau meluruskan konsep secara benar. Dan tentu saja media ini, meskipun ini media untuk dipakai di kelas rendah, guru bisa memanfaatkan ini dalam rangka untuk membantu siswa atau anak yang salah konsep tadi. Jadi rendah atau tinggi ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Kita harus tahu ya, kelas rendah harus tahu kelas tinggi harus tahu kelas rendah. Kemudian media tidak sesuai karena tidak ada IT atau internet. Ini mungkin kalau kita hanya mengambil dari medianya saja, ini mungkin bisa jadi benar. Jadi misalnya di sekolah tidak punya komputer atau tidak punya LCD, tapi kan ini idenya bisa kita ambil. Jadi misalnya kalau kita belajar blok basis 10 gitu ya, di sekolah tidak ada komputer, tidak ada alat blok basis 10 yang real misalnya, kita bisa ngambil inti atau idenya dengan misalnya barang yang ada, misalnya sedotan. Blok basis 10 kita ganti dengan sedotan yang
satu batang itu kita gunakan untuk puluhan. Nanti yang satuan, yang satu batang kita potong atau kita gunting menjadi 10, menjadi satuan-satuan. Kemudian yang ratusan itu 10 batang sedotan kita ikat menjadi, misalnya pakai karet menjadi satu, menjadi ratusan. Ini kan bisa dipakai meskipun berbeda bentuknya, tapi idenya kan bisa kita manfaatkan. Dan ini murah dan mudah. Jadi yang penting adalah cari ide intinya apa, dan gimana kalau di sekolah tidak memungkinkan kalau pakai itu, kita gunakan media yang lain. Kemudian juga misalnya ini media tidak sesuai kalau untuk jarak jauh atau untuk di kelas. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dipakai di online atau di jarak jauh. Padahal kita pakainya justru media online. Pastinya justru ini lebih mudah dipakai daripada kalau kita pakai alat peraga yang fisik kemudian belajar di rumah. Tentu kita tidak bisa mengirimkan alat peraganya ke rumah-rumahnya karena jumlahnya terbatas dan kita harus mengirimkan satu-satu misalnya. Justru kalau kita pakai yang online, tinggal kita gunakan itu untuk dikasih linknya misalnya. Atau ini tidak dipakai, tidak bisa dipakai kalau di kelas. Sebetulnya juga ini juga kurang tepat juga, karena kalau kita pakai di kelas pun, asal misalnya kalau di kelas ada LCD-nya, ada komputernya, kan bisa kita gunakan untuk ditayangkan sambil kita menjelaskan. Kalau yang untuk jarak jauh, tentu saja kita tidak hanya kasih linknya saja, tapi kita harus memberikan panduan. Misalnya kalau menggunakan game itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus ditargetkan, apa yang harus LK-nya seperti apa. Kalau perlu, guru memberikan panduan berupa videonya sehingga bisa dikirimkan video tersebut ke siswa dan siswa bisa mengikuti itu sambil mereka praktek menggunakan medianya. Kemudian pertanyaan yang lain lagi, misalnya kalau kami pakai misalnya Google Classroom atau LMS yang lain tidak bisa. Ini tentu saja juga tergantung situasi. Dalam survei, hampir sebagian besar guru menyatakan mereka bisa menggunakan WA misalnya atau WhatsApp meskipun pakai WA-nya guru. Ini kan tetap bisa kita manfaatkan. Kita tidak harus menggunakan misalnya Google Classroom atau menggunakan Moodle dan terusnya. Tapi skenario-nya ini yang penting untuk kita sudah siap. Seperti saya contohkan di kelas tentang pengukuran sudut misalnya, langkah-langkahnya seperti apa, LK-nya seperti apa, runtutannya seperti apa, media yang dipakai seperti apa. Kemudian kita rakit misalnya di Google Classroom. Kalau tidak ada atau tidak memungkinkan pakai Google Classroom, kita bisa saja itu dipakai di WA, tapi runtutannya sudah jelas. Kita kirimkan ke siswa itu sudah terstruktur. Mungkin ada videonya, ada materinya, ada media interaktifnya, tapi sudah terstruktur. Mau pakai WA atau pakai yang lain atau Google Classroom atau yang lain-lain, itu bisa menyesuaikan. Termasuk kalau di kelas. Ini kita skenario yang kita siapkan itu akan lebih mudah meskipun tidak harus jarak jauh ya. Yang penting skenario-nya tepat. Kemudian ada yang mengeluh misalnya media tidak sesuai karena berbahasa Inggris. Secara umum media yang ada itu sepertinya minim bahasa Inggris ya. Banyak yang sebenarnya minim aja. Artinya secara intuitif bisa kita pakai. Misalnya kalau game itu anak bisa mengotak-atik sendiri sebenarnya. Asalkan panduan umumnya sudah ada. Tidak perlu harus memahami nama-nama ataupun panduan yang berbahasa Inggris yang detailnya. Itu kan bisa dicoba-coba dan bisa digunakan. Kemudian dan di era sekarang jangan terlalu alergi dengan bahasa Inggris atau bahasa internasional yang lain, karena bahasa ini menjadi sangat penting kalau kita berkomunikasi atau mengakses media-media di internet. Jadi biasakan menggunakan atau tidak terlalu alergi ketika menggunakan
media yang berbahasa Inggris. Apalagi anak-anak sekarang sesungguhnya mereka lebih familiar ya, lebih mudah. Jangan mengunderestimate bahwa anak-anak sekarang, misalnya kalau gurunya nggak bisa sama sekali, anak sekarang juga tidak bisa. Jadi mereka kadang-kadang bisa memahami meskipun tidak betul-betul bahasa Inggrisnya bagus, tapi mereka sudah terbiasa menggunakan media secara online meskipun hanya pakai icon-icon misalnya dia atau gambar-gambar, tapi mereka sudah tahu mana mengkliknya, tombolnya di mana, kalau diklik nanti efeknya apa, meskipun tidak paham betul bahasa Inggrisnya. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris ini jangan terlalu alergi. Kemudian tipsnya, pelatihan ini terutama adalah untuk membuka wawasan bahwa ada media yang bisa digunakan untuk membantu anak belajar. Bukan hanya sekedar belajar, tapi belajar menyelesaikan soal, tapi juga belajar secara umum, membangun fondasi secara umum. Kemudian tips yang kedua, kembangkan idenya. Kalau di situ belum ada, kembangkan idenya. Tadi misalnya kalau medianya tidak memungkinkan dipakai di sekolah karena alatnya kurang dan seterusnya, kembangkan ide-ide yang lain. Kalau nggak ada alat peraga, blok basis 10 tadi, atau keping aljabar atau apapun, kemudian tidak ada internet, tidak ada komputer, kita bisa menggunakan sedotan, kita bisa menggunakan misalnya kertas dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, cari media yang lain yang banyak ada di internet. Misalnya banyak yang mengeluhkan tidak ada materi tertentu, silakan nyari di internet, pasti akan banyak sekali. Tinggal kita gunakan kata kunci yang tepat. Kemudian yang berikutnya, susun skenario belajarnya dengan tepat. Jangan hanya menggunakan link yang sudah ada yang kaku gitu ya, tapi susunlah sesuai dengan situasi dan kondisi kelas dan anak didik, sehingga mereka bisa belajar dengan tepat. Susun skenario-nya ini dengan tepat, baik nanti di kelas, di WA atau di Google Classroom atau dimanapun. Skenario ini menjadi salah satu kunci penting. Yang berikutnya adalah kolaborasi. Silakan Bapak Ibu untuk mendiskusikan topik-topik ini, media-media ini, atau mau cari media yang lain, atau mengembangkan dan sebagainya itu dengan berkolaborasi, baik dengan guru yang ada di sekitar ataupun kita berkolaborasi secara jarak jauh, bisa berdiskusi jarak jauh, gunakan komunikasi jarak jauh secara optimal. Dan jangan segan-segan untuk berbagi ya. Jadi kalau kita kerjakan sendiri mungkin akan berat, tapi kalau dikerjakan bareng-bareng itu mungkin akan jauh lebih ringan. Terima kasih untuk sesi pelatihan kita sudah kita selesaikan. Harapannya nanti ke depan bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, barangkali nanti ada pelatihan-pelatihan mungkin yang lain bisa diikuti lagi, dan saling berbagi yang penting, dan terus belajar. Bukan hanya murid atau siswa yang belajar, guru juga wajib untuk terus belajar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.